Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita punya kajian tentang Syiah. Apakah Syiah itu sesat atau tidak dan sebagainya. Saya nggak ikutan soal itu bukan kewenangan saya. Saya komitmen untuk tidak menganggap kelompok lain jahat, apa kejam, beringas. Kan sekarang di Indonesia itu musim sekali untuk menganggap itu salah, itu kafir, itu sesat, itu apa. Saya nggak ikutan yang seperti itu. Jadi termasuk Syiah, saya juga tidak akan bahas itu Syiah sesat atau tidak. Saya akan mengkaji tentang sejarahnya, kronologis terbentuknya, biar baraya semuanya paham. Jadi ini sesat atau tidaknya yaitu mau urusan nanti. Pokoknya saya jelasin ada 5 fase pembentukan Syiah. Dan apa yang saya sampaikan sekarang ini tidak akan ada di buku manapun dan tidak akan pernah disampaikan dalam kajian YouTube yang manapun. Jadi maksud saya, ini sepenuhnya adalah tanggung jawab saya. Kalau Baraya punya komentar yang aneh-aneh, silahkan sampaikan di kolom komentar, tetapi jangan kasar. Ya saling menghargai aja, jangan menghujat kelompok lain apa gitu, ya tiis-tiis saja, biasa aja. Kita mulai. Seperti yang saya sampaikan tadi, Syiah terbentuk dalam 5 fase. Ini menurut pendapat saya pribadi. Fase pertama, sejak diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq. Fase itu ditandai menurut saya itu dengan bahwa Syiah itu bukan aliran politik, bukan aliran teologi, bukan apapun. Ini hanya sentimen politik saja. Jadi sama seperti Prabowo Jokowi kemarin. Itu menurut saya pribadi. Kalau menurut Syiah enggak, itu sudah teologi sejak awal ya, menurut orang-orang Syiah, saudara-saudara Syiah. Tapi menurut saya pribadi ini sepenuhnya adalah sentimen politik saja, tidak ada hubungannya dengan agama apapun. Jadi ketika Nabi wafat, Nabi itu kompleks sekali hidupnya. Beliau itu bukan hanya nabi masalahnya, beliau itu filosof, beliau itu sastrawan, dan yang paling penting dalam hal ini beliau juga adalah negarawan. Sebagai nabi, Nabi Muhammad tidak bisa digantikan, tetapi sebagai pemimpin negara, beliau harus digantikan. Siapa penggantinya? Sebagian besar orang pada waktu itu berpikir yang harusnya menjadi pemimpin adalah Abu Bakar. Karena dia adalah salah satu orang yang pertama masuk Islam, beliau adalah kerabat Nabi juga. Tetapi ada sebagian kelompok lain yang menyatakan seharusnya yang menjadi pemimpin itu adalah Ali. Karena Ali juga adalah kerabat yang lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Beliau sepupu sekaligus menantu. Kemudian Ali juga cerdas dan kuat. Jadi kalau Abu Bakar hanya cerdas, katakanlah, dan taat, maka Ali cerdas, taat, dan kuat. Di peperangan, misal perang Badar itu, Ali itu top skor. Hampir setengah dari musuh itu dibantainya sama Ali. Jadi kuat lahir batin gitu Ali itu. Nah, selain itu juga dipercaya oleh sebagian kalangan bahwa Nabi Muhammad itu menunjuk Ali dalam peristiwa Godirkum. Saya pribadi sih menganggap bahwa peristiwa Godirkum itu bukan penunjukan terhadap Ali ya, karena itu kasuistis. Jadi ya nantilah kapan-kapan kita bahas ya kalau memang ada yang mau mengkaji itu. Tetapi nah, dua kelompok ini akhirnya ribut. Yang lebih membuat ributnya itu adalah di Sakifah Bani Saidah itu ada rapat untuk menentukan Abu Bakar sebagai pemimpinnya, dan di situ ada keributan sampai kontak fisik gitu, khususnya Umar. Kan Umar galak ya. Nah, tetapi yang pendukung Ali ini tidak dilibatkan karena pendukung Ali sedang sibuk mengurus jenazah Nabi Muhammad. Nah, ini jadi masalahnya. Setelah Abu Bakar terpilih, itu Ali menolak untuk membaiat. Ini kenapa gini dulu, klarifikasi dulu, gimana ini kenapa saya nggak diajakin, bla 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 dan seterusnya. Saya bukannya mau jadi pemimpin, saya bukannya berambisi jadi pemimpin, tetapi nas hadisnya menganggap Ali yang harusnya pemimpin gitu. Nah, ribut. Tetapi karena Abu Bakar itu adalah sosok yang baik, sosok yang bertakwa, maka sentimen politik itu tidak berubah menjadi kericuhan politik. Tidak sama sekali. Abu Bakar baik-baik aja, Umar juga baik-baik aja, Utsman juga baik-baik aja, tapi hanya setengah. Utsman itu uzur usianya ketika dia diangkat sudah berapa ya, umur 70-an. Umur 70 tahunan dia diangkat jadi khalifah pengganti Umar. Nah, setengah masa pemerintahannya baik-baik saja, tapi setengah berikutnya lagi dia tidak kuat memimpin, jadi dia serahkan kepada uh, perdana menterinya. Di antaranya yang paling sadis itu adalah Marwan bin Hakam. Nah, inilah yang bikin keributan karena Marwan bin Hakam pada akhirnya memimpin dengan cara yang kurang baik dan memerintah secara nepotisme. Banyak kebijakan-kebijakan yang memang nepotisme gitu. Jadi kerabat-kerabat Utsman diangkat, kerabat-kerabat dari Umayyah diangkat, yang soleh-soleh, yang baik-baik diturunkan.
Yang di Mesir itu ini yang paling bikin ribut itu Amr bin As. Amr bin As itu sangat dicintai oleh rakyat Mesir. Karena Amr bin As itu hidupnya zahid gitu. Pemerintah dan rakyat miskinnya bareng-bareng, kayaknya bareng-bareng gitu lah. Itu Amr bin As itu. Nah, tapi dia dipecat, digantikan oleh kerabat Utsman yang kaya gitu. Nah, ini akhirnya berontak, membuat kerusuhan, dan kerusuhan ini akhirnya menyebabkan tewasnya atau wafatnya Utsman bin Affan. Dari periode ini sampai seterusnya, Syiah hanya bentuk sentimen politik, bukan aliran politik, sentimen politik. Jadi masih campur, Sunni Syiah itu masih campur gitu. Bahkan Sunni Syiah pernah berontak bareng-bareng. Abu Hanifah pernah membiayai pemberontakan Syiah gitu. Tapi juga pernah menentang Syiah. Abu Hanifah pernah menentang Syiah tapi pernah mendukung Syiah gitu. Karena pada waktu itu baru sentimen politik, bukan kelompok politik. Itu fase pertama. Fase kedua adalah ketika munculnya gagasan tentang imamah, dimulai dari kepemimpinan Ja'far Shadiq. Jadi Syiah itu punya 12 imam yang di Iran sekarang ya, ada imam 7, ada imam 12 dan seterusnya. Tapi yang paling terkenal Syiah itu ada 12 imam. Nah, Syiah keenamnya itu Ja'far Shadiq ini adalah ulama paling besar di dunia Syiah di antara para semua imam, karena beliau paling banyak berfatwa, paling bisa, paling berkesempatan untuk berfatwa. Karena masanya adalah masa peralihan antara dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah gitu. Jadi dua dinasti ini tidak sempat untuk ngurusin Ja'far gitu. Nah, jadi Ja'far Shadiq bisa mengeluarkan fatwa dan akhirnya mendirikan sebuah aliran teologi yang dimulai dari imamah. Nah, maksud Ja'far Shadiq itu begini. Di masa sebelum Ja'far Shadiq itu banyak sekali orang-orang Syiah yang memberontak pada pemerintah. Di antaranya banyak yang mengklaim dirinya Imam Mahdi. Ada Al-Mukhtar, terus siapa lagi ya? Muhammad Al-Hanafiyah. Itu adalah tokoh-tokoh Syiah yang memberontak tapi sambil membawa panji bahwa dirinya itu adalah Mahdi. Nah, maka sebagai klarifikasi, Ja'far Shadiq itu mengeluarkan sebuah fatwa, sebuah ketentuan bahwa imam Syiah itu atau imamah itu munculnya hanya dari Hussein, dari Ali sebagai imam pertama, kemudian Hasan, kemudian Hussein, kemudian Ali Zainal Abidin, kemudian Muhammad Al-Bakir, kemudian Ja'far Shadiq. Nah, Ja'far Shadiq itu imam ke-6. Jadi jangan ada yang ngaku-ngaku Ahlul Bait, jangan ada yang ngaku-ngaku Habib, jangan ada yang ngaku-ngaku Mahdi di luar garis ini gitu. Makanya nanti ini juga disetujui sama Imam Malik. Imam Malik bilang siapa yang ngaku-ngaku sebagai Habib, gebukin dia. Ini dipakai sama yang, maaf ya, Pak Habib Bahar bin Smith, tapi dia ngakunya ini adalah hadis gitu. Itu bukan hadis, itu pernyataan Imam Malik ya. Jadi Pak Habibnya salah ya itu. Jadi Ja'far itu bikin gitu, tetapi karena Syiah itu ditekan terus-terusan, dibunuh, dibantai, terjadi genosida berulang kali terhadap mereka, mereka itu membiasakan budaya takiyah, menyembunyikan diri. Dampak yang menyembunyikan diri itu adalah fatwa-fatwa itu diinterpretasikan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, dan kelompok-kelompok itu berbeda muncul tanpa sengaja gitu. Jadi akhirnya kamu Syiah bukan, saya Syiah takiyah, jangan-jangan kamu antek pemerintah, mata-mata yang mau mata-matai kami. Jadi satu Syiah dengan Syiah yang lain kadang-kadang saling bunuh gitu. Karena takut gitu, takut untuk ini. Nah, karena berbeda-beda itu akhirnya aliran Syiah itu jadi pecah. Justru pecahnya setelah Ja'far Shadiq. Sebelumnya Syiah itu memang pecah jadi banyak. Ketika Ja'far Shadiq ada pun itu Syiah langsung pecah jadi dua itu. Imam 7 sama Imam 12. Tapi intinya fase pembentukan Syiah yang kedua terbentuknya pas muncul gagasan imamah di masa Ja'far Shadiq. Kemudian fase ketiga itu adalah ketika Al-Hasan bin Ali Al-Ashqari, imam ke-11 Syiah, itu wafat. Tapi sebagian orang Syiah percaya bahwa ketika dia wafat, itu dia sudah punya anak. Nah, karena gagasan sebelumnya bahwa imam itu harus 12, nah ini baru imam ke-11 wafat tanpa meninggalkan keturunan. Maka ulama-ulama Syiah kemudian menyatakan sebenarnya sebelum meninggal, Imam Al-Ashqari ini meninggalkan satu keturunan, namanya Muhammad Al-Mahdi. Nah, ini yang ditunggu-tunggu sebagai Al-Mahdi. Gitu. Nah, jadi sebelumnya gagasan imamiyah sudah muncul, sekarang gagasan mesianiknya muncul. Dulu di episode ini kita pernah bahas bahwa secara antropologi, Imam Mahdi atau gagasan mesianik itu muncul dari masyarakat yang kalah. Nah, Syiah ini kalah, diinjek-injek terus-terusan, pemimpinnya dibunuh lagi,
Masyarakatnya ada yang ngomong Syiah aja potong lidahnya, kasar sekali pada waktu itu pemerintahnya. Sehingga orang-orang Syiah itu banyak menyembunyikan diri. Nah, akhirnya mereka memunculkan gagasan Mahdi dari kelompok mereka sendiri. Nah, ini fase ketiga. Ini ironi ya, karena dinasti Buaihiyah yang Syiah itu 5 tahun kemudian memberontak pada Abbasiyah dan menang, menguasai dinasti Abbasiyah, Syiahnya itu. Seandainya Buaihiyah 5 tahun lebih awal aja, mungkin gagasan mesianik ini tidak ada. Dugaan saya ya, dugaan saya nggak tahu. Ya, begitulah. Itu fase ketiga. Fase keempat adalah ketika fase teologis sempurna. Jadi kalau di dunia Sunni, fase teologis Islam yang sekarang itu matangnya setelah kemunculan Abu Hamid Al-Ghazali, maka di dunia Syiah munculnya 1 abad kemudian di masa Nasruddin Tusi. Nasruddin Tusi itu adalah seorang penyelamat besar. Jadi serangan Mongol terjadi menyapu seluruh wilayah di dunia Islam. Itu ada yang berhasil menyelamatkan, itu Nasruddin Tusi. Dia itu bukan pemimpin militer, tapi dia itu kemampuan astronominya luar biasa. Dia adalah ilmuwan, ahli hadis, ahli teologi, dan sebagainya. Dia orang Syiah. Nah, ketika dia ketemu sama penakluk-penakluk Mongol, orang Mongol itu kan menyembah langit. Tengri ya namanya bahasa Mongol itu. Memuja langit. Nah, jadi mereka itu gandrung sama ilmu astrologi. Ketika ketemu sama Nasruddin Tusi, jago banget astrologinya. Padahal astronomi bukan astrologi. Jago banget, maka dijadikan penasihat utama Nasruddin Tusi itu. Nah, dengan itulah dia malah mendakwahkan Islam dan mengajak orang-orang Mongol untuk masuk. Alhamdulillah banyak yang masuk itu jadi Sunni, jadi Islam Syiah gitu. Yang Mongol-Mongol itu. Nah, dia penyelamat, jadi buku-buku yang masih belum kebakar, belum ini sempat diselamatkan sama Nasruddin Tusi. Nah, Nasruddin Tusi inilah yang akhirnya mengkomplitkan gagasan teologi Syiah. Disinilah Syiah sebagai aliran kalam terbentuk. Sebelumnya belum ada. Yang ada adalah sentimen politik, berubah menjadi partai politik, berubah lagi menjadi punya gagasan teologis, imamah gitu ya. Nah, pas Tusi itu semuanya lengkap sudah. Hadisnya sudah ada, Al-Qulaini. Ya, walaupun ya maaf ya Syiah ya, sekali lagi maaf, tapi menurut saya itu Imam Al-Qulaini mengumpulkan hadis-hadis yang tidak ada satupun yang masuk kategori sahih ya. Tokoh Syiah sendiri kan temannya Tusi, Alama Al-Hili itu bilang itu memang tidak ada yang nyambung ininya. Kemudian setelah fase itu muncullah fase kelima. Nah, fase kelima ini adalah yang paling ekstrim karena di bawah pimpinan Ismail tahun 1500 awal, 1501 gitu, Syiah itu jadi punya negara. Sebelumnya Syiah itu tersebar di seluruh wilayah Islam. Yang paling kuat itu di wilayah yang sekarang Saudi Arabia. Itu Syiahnya paling banyak di situ. Sedangkan di Iran itu paling banyak Sunni. Tapi gara-gara Ismail itu adalah tokoh tasawuf, tapi ekstrim tasawuf, tapi punya militer gitu. Aneh kan? Nah, ini dia ngebantai orang-orang Sunni yang ada di sana dan dia mendirikan sebuah kerajaan namanya Safawiyah, dan siapapun yang ada di kerajaan itu tidak boleh Sunni, tidak boleh agama lain, tidak boleh apa gitu, ekstrim gitu. Ekstrim. Nah, akhirnya orang-orang Sunni dikasih pilihan 3, kabur, mati, atau masuk Syiah. Ini akhirnya direspon sama dinasti Turki Utsmani. Di Turki Utsmani itu bilang sebaliknya, kalau di sini ada Syiah, saya bunuh juga. Nah, jadi permusuhan Sunni Syiah akhirnya benar-benar menjadi sebuah permusuhan yang kental gara-gara masing-masing didukung oleh kekuatan politik, kekuatan militer, dan kekuatan wilayah. Gitu. Jadi kacau. Akhirnya Sunni Syiah benar-benar terpisah. Dan Sunni Syiah terpisahnya itu benar-benar ekstrim. Jadi yang satu menghujat yang ini menghujat yang ini gitu. Dinasti Ismailiyah itu sampai mewajibkan nama Abu Bakar dan Umar itu ditulis di WC gitu. Untuk menyebut bahwa itu nama setan gitu. Kejam sekali. Jadi ya akhirnya permusuhannya jadi gitu. Walaupun sekarang ya tidak seperti itu. Kalau Baraya lihat di Iran sekarang yang ada upacara atau ritual apa gitu yang memperingati wafatnya Hussein, dibacok-bacok sampai berdarah-darah, itu pas zaman Ismail. Sebelum itu tidak pernah ada. Nah, jadi yang kita kenal sebagai Sunni dan Syiah sekarang itu adalah 2 kelompok ekstrim yang saling bermusuhan. Padahal sebelumnya saya yakinkan tidak ada sama sekali permusuhan yang kentara seperti itu. Tidak. Ya, berdebat soal teologis, iya. Berdebat soal apa, iya. Tapi ya kalau sampai sekarang jelek-jelekin kayak gitu, enggak.
Oke, Barai, itu saja. Semoga bermanfaat, semoga bisa mengademkan suasana. Sekali lagi, saya tidak bilang mana yang sesat, mana yang tidak. Saya sendiri em, tidak termasuk dua golongan itu. Saya bukan Sunni, bukan Syiah, bukan Mu'tazilah. Saya mau Muslim saja. Terima kasih. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.